Hamidah, hadir. Nuraliza, Vidya Aisyah, hadir. Nazila Putri, Fadila. Oke, jadi ada 2 yang izin. Kira-kira izin apa ya? Izin apa? Keluarga, satunya izin. Dan kita akan menyanyikan lagu nasional agar kita dapat tumbuh jiwa-jiwa nasionalnya. Nah, di sini menyanyikan lagu satu nusa, satu bangsa. Dan bisa berdiri dulu. Ada semuanya apa lah? Apa? Sebelum itu perhatikan gambar selanjutnya. Nah, kira-kira ini gambar apa? Koko. Bukunya ngapain? Masak, masak. Iya, masak sari bunga. Nah, untuk apa bukunya jadi Lapar. Nah, bisa. Nih, betul. Kan untuk makan untuk menyatukan bunganya. Nah, kalau misalkan ya apabila buku-buku itu tidak datang ke bunganya, apa yang akan terjadi? Bunganya Bunganya mekar. sebakar. Terus ada lagi bunganya mati. Ya, bunganya mati. Nah, betul. Jadi kalau misalkan nih buku-bukunya tidak ada, maka ekosistem atau perkembangbiakan dari tanaman atau si bunga ini kurang baik karena tidak ada si kupu-kupu ataupun hewan yang menyerbunya. Nah, tujuan yang ingin Ibu capai di hari ini yaitu peserta didik atau kalian mampu menjelaskan berbagai macam bentuk hubungan unik antar makhluk hidup seperti kayak simbiosis parasitisme, simbiosis mutualisme ataupun simbiosis komensalisme, serta mampu menerapkan pemahamannya ke kehidupan sehari-hari. Ada gambar seorang Pak Budi. Nah, kelihatannya ini gambarnya ini kenapa ya, Bapaknya? Ayo, Bapaknya sedih. Sedih kenapa? Karena tanamannya dimakan ular. Nah, kira-kira kayak apa menurut kalian untuk mengatasi ini tanaman sidin ini, si Bapak Budi ini? Pakai apa? Pakai pupuk. Terus apa lagi? Pakai semprot apa? Pupuk. Tidak. Nah, di Bapak Budi tanaman tomat banyak yang layu dan bunganya berubah-ubah kan kelihatan. Nah, ternyata itu karena ada banyak ulat yang memakan daun tomat. Nah, bagaimana cara membantu Pak Budi? Nah, itu kan Pestisida. menyemprot dengan pestisida. Selain itu, dengan cara membuang ulatnya. Selain itu ada lagi Pasangi rambut. Dilarang ulat. yang membuangi
tulisan ataupun kayak mungkin bisa gambar ataupun kanan ataupun poster gitu, kayak apa caranya, bagaimana cara mengatasinya gitu. Nah, ibu akan membagi kelompok menjadi 4. Mungkin dari ibu hitung aja. Mungkin ibu akan hitung aja. Mungkin ibu akan hitung aja. Jadi misalkan ini 1, 2, ini jadi dia belum 1. Terus ini 1, jangan 1, 2, 1. Ini 1, 2, jadi nomor 2.
Kamu ini. Ini apa nih? Itu dia. Mengira. Tahu ini warna. Kalau sudah bisa kumpul. Bagus. Karyanya sangat luar biasa. Sudah, terima kasih. Tulis kelompoknya. Tulis kelompoknya. Sudah, kelompoknya. Kasih. Jadi, Bu. Jangan lihat caranya. Bosan lah. Terima kasih. Nah, karena sudah semuanya mengerjakan KKBD, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasilnya. Nah, jadi perwakilan dari kelompoknya akan maju untuk menjelaskan ini hasil diskusinya. Ini kita dari kelompok 1, siapa mau? Yaudah, dia dulu maju. Jadi ini KKBD kita yang dikerjakan tadi bersama Hasbi dan Lydia. Jadi yang pertama apa yang terjadi pada tanaman tomat kalbu di jawaban kami, tanaman-tanamannya rusak dimakan ular. Apakah benar? Salah. Kemudian yang kedua, apa daun tomatnya? Kedua, berubah-ubah melayu jawaban Hasbi karena dimakan ulat dan ulat suka makan daun. Apakah betul? Betul. Kemudian yang ketiga, apa dampak dari serangan ulat terhadap tanaman? Kalau tinggi dan lingkungan sekitarnya bisa berubah tanamannya dan tomat sebenarnya itu bisa. Yang keempat, bagaimana cara menjaga tanaman agar tetap sehat tanpa merusak lingkungan? Siram air bubuk, pupuk pestisida. Maksudnya disiram dengan air sampai air itu seperti ditempatkan dalam bentuk pestisida. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan Raffi agar tanaman-tanamannya kembali tumbuh subur? Bagaimana? Caranya itu dari sisi kami jauh terkait dengan kemudian tomatnya dijaga 24 jam Bu. Jadi harus dijaga 24 jam. Supaya benar-benar tidak ada ulat dan sebagainya. Oke, terima kasih. Sini. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2. Boleh maju. Sini. Tolong teman-temannya untuk memperhatikan lah. Semuanya dimengerti, jauhnya besar, paling juga. Yang keempat, bagaimana cara
Dari hasil karya kelompok 2. Bisa dijelaskan? Gambar apa itu? Pak Budi rambut. Jadi caranya Pak Budi dengan menyiram. Padahal Pak Budi itu orang tawa deh. Kayak tepuk tangan. Kelompok 2. Selanjutnya ke kelompok 3. Bagaimana cara sederhananya? Kelompok 4 siapa?
disconnected. Yang terakhir ada simbiosis. Parasitisme. Nah, parasitisme itu menguntungkan satu pihak dan satunya dirugikan. Nah, contohnya ini kayak di dalam ini adalah kuku dan juga hewan, misalkan kayak kucing atau anjing. Nah, kalau misalkan nih hewan itu ada kukunya, otomatis pasti ya itu kan merasa gatal atau anjing itu merasa kayak mungkin ada sakit, luka bahkan biasanya gitu. Nah, selain itu juga kayak yang di contoh APD itu adalah simbiosis parasitisme. Kita juga menguntungkan satu pihak. Nah, selanjutnya itu ingin mengetahui nih pemahaman kalian. Jadi ibu sudah menyediakan beberapa soal pilihan dan itu tugasnya individu. Jadi jangan contek ke teman-temannya. Jadi jawab ke judul-judulnya. Di sini sudah ada petunjuk pengerjaan dari tulis nama, terus baca soalnya dengan teliti. Terus jawabannya jangan ngasal lah. Dan selanjutnya sebelum dibuka ibu, tolong periksa dulu jawabannya apakah sudah dijawab semuanya atau belum. Ibu bantu ya. Kasih ibu. Nama kalian. Tolong tulis nama, kelas, hari dan juga tanggal. Oh, sudah ibu. Ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Kalau ada yang masih kesulitan,
Nah, kalian kan ya. Kadang itu kan selesai kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Nah, kalau kita sudah tutup kegiatan ini, maka kita akan baca doa dulu nih. Nah, mungkin bisa salah satu dari Asfi ataupun Aris. Siapa yang